Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Guru dan siswa SMK Nusa Nanti saya akan memaparkan diseminasi budaya positif. Sebelumnya, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur pada kesempatan hari ini masih bisa menghadiri dan saya untuk mendiseminasikan tentang budaya positif. Langsung saja saya akan memaparkan budaya positif. Yang pertama menjadi pembuka ada pertanyaan pemantik. Jadi, apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? Salah satu contoh yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca, anak misalkan disuruh membersihkan halaman sekolah, itu dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan, misalkan diberi suatu penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dan dari pertanyaan ini itu dibahas untuk menjawab setuju atau tidak. Oke, dari Pak Sur, dari ketiga soal ini salah satu saja ya Pak? Yang nomor berapa Pak Sur? Mohon maaf Pak, Ya. ini yang poin pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya. Ini kalau mungkin saya boleh menyampaikan sedikit. Ya, enggak. Mungkin bisa setuju dan mungkin tidak. Ya. Lihat dulu istilahnya bentuk hukumannya. Karena saya pengalaman juga di kelas itu bahwa ada anak yang indisipliner terhadap pelajaran saya, tak kasih hukuman, ternyata malah, mohon maaf, tidak lebih disiplin tetapi malah sepertinya ngenteng. Ternyata saya evaluasi, hukuman saya kurang tepat. Seperti itu. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak itu kalau dilihat dari jawabannya setuju apa tidak setuju, saya bisa setuju dan tidak setuju, tergantung jenis hukumannya Pak. Gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Sur bahwa hukuman itu bisa didisiplinkan bisa tidak tergantung jenis hukumannya. Untuk Pak Firdaus, monggo Pak Firdaus dari tiga ini atau salah satu saja monggo yang nomor berapa? Mungkin yang nomor 2. Oh, nomor 2 nih, monggo Pak. Pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Ya. Yaitu saya setuju tapi nggak 100%. Oh, gitu. Karena apa? Dalam memberikan hukuman atau mungkin istilahnya konsekuensi ya, walaupun itu adalah hal yang baik, tapi ketika tidak melibatkan pilihan anak itu sendiri, maka dampaknya untuk anak itu bisa disiplin itu nggak bisa maksimal. Karena anak disiplin itu harus sadar kalau dia itu memang harus disiplin, atau kalau nggak disiplin dia itu salah gitu. Tapi kalau cuma sekedar seperti itu, nanti anak disiplinnya itu ya, Pada saat itu bisa saja dia paham ketika itu, ya. nanti dia nggak begitu meresapi, nggak begitu bisa mempraktekkan lagi di kesempatan Tidak dari dalam hatinya, intinya seperti itu. tidak dari dalam hati gitu. Iya, beda kalau nanti dia ditawarkan dulu, pilih dihukum apa misalnya, ya, dihukum apa, pilih konsekuensi apa, nah, itu kan beda lagi. Mungkin nanti dia bisa lebih apa ya, memahami lah kalau dia itu memang harus lebih disiplin. Oke, terima kasih Pak Firdaus. Untuk perwakilan nih dari siswa. Ya Mas, apa kok dari tiga ini? Yang mana? Iya, berarti memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju benar? Ambil. Menurut pribadi Iya. saya memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak itu menurut saya setuju. Mungkin karena ya memberikan penghargaan itu adalah sebuah hadiah bagi kami dapat meningkatkan motivasi kami untuk belajar lebih baik lagi. Oke, terima kasih ya. Oke, nah ini sebagai pemantik awal, nanti kita pelajari konten isinya. Yang pertama, yang berikutnya nanti topik pembahasan tentang budaya positif itu
konten isinya itu apa saja. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, ada hukuman tadi, ada penghargaan, ada restitusi. Yang berikutnya ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia itu apa, dan dunia yang berkualitas. Yang kelima nanti ada restitusi, ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kalau nanti akan ditayangkan. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dalam budaya kita, makna disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Biasanya kalau anak-anak siswa sekolah A disiplinnya terlalu disiplin lah, mungkin ada cenderung rasa tidak kenyamanannya di situ. Untuk Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu seperti self disiplin atau disiplin dalam diri kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin dalam diri kita, seperti yang saya katakan tadi, jadi wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dalam arti kalau kita merdeka, tidak mempunyai self disiplin dari diri, anak sekolah di SMK Negeri, nah mungkin penguasaan lain yang akan beri disiplin dalam arti di sekolahan atau di lingkup sekolah itu mesti ada aturan yang bisa untuk mendisiplinkan ke siswa. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Lagi, adapun definisi kata merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara, karena beliau seorang Menteri Pendidikan pertama di era 1945 itu, terus termasuk golongan minat, mungkin di era penjajahan dulu kan disekolahkan hanya kaum tertentu, ya, disekolahkan. Dia juga pendidikannya itu di lingkungan ningrat atau di lingkungan pakualaman. Ya, diajarkan dia juga salah satu keturunan dari Pakualam ketiga sebagai cucunya. Bahwa merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, mardika iku jarwanya nora mung lepasing pangreh, nging uga kuat kuwasa amandiri priyangga. Jadi artinya mardika iku jarwanya. Merdeka itu artinya nora mung lepasing pangreh. Jadi tidak hanya terlepas dari perintah saja. Nging uga kuat kuwasa, akan tapi juga cakap aman diri priyangga. Jadi cakap buat memerintah diri sendiri, benar apa yang disampaikan seperti Pak Betul sampaikan tadi, dari dalam dirinya bisa disiplin dan terbentuk di dalam diri. Lalu pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan dari Dan Goshen dalam bukunya Restructuring School Discipline, di mana menyatakan bahwa disiplin itu dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid sebagai pengikut. Jadi untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, jadi dari dalam, bukan dari ekstrinsik, bukan dari luar. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal
dan memiliki motivasi dari intrinsik, bukan dari ekstrinsik. Seperti itu. Topik pertama sudah. Dapat disebutkan lagi, beberapa organisasi pendidikan itu memiliki nilai kebajikan. Salah satu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia yang didengung-dengungkan saat ini dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Bisa disimpulkan bahwa organisasi atau institusi saling memiliki nilai-nilai kebajikan, karena nilai-nilai tersebut itu bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun dari latar belakang yang berbeda. Lalu profil pelajar Pancasila itu tadi mencakup dalam hal yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua itu mandiri, ketiga bernalar kritis, berkebinekaan tunggal, bergotong royong, dan kreatif. Masuk topik kedua tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Dan Goosen dalam buku Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi perilaku manusia yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Nah, di sini diterangkan bahwa ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Karena biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman, untuk menghindari ketidaknyamanan, akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan hal tersebut, maka ini termasuk motivasi yang bersifat eksternal. Yang kedua, motivasi perilaku manusia untuk mendapatkan imbalan. Jadi untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Satu tingkat di atasnya. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan, penghargaan orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan hal itu? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapat pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, mendapatkan suatu pengakuan, mendapat lebih untuk mendapatkan suatu imbalan. Nah, ternyata dalam restitusi motivasi perilaku manusia ini juga masuk dalam bersifat eksternal. Walaupun tingkatannya lebih bagus dari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang ketiga ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukan? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka lakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang itu memiliki disiplin positif, karena perilakunya itu bersifat internal, bersifat dari dalam. Mungkin seperti itu. Masuk ke topik yang ketiga. Topik yang ketiga ada keyakinan kelas. Nah, di sini
ada suatu pertanyaan lagi, mengapa keyakinan kelas itu, mengapa tidak peraturan kelas saja, kok keyakinan kelas? Kan kita selama ini tahu kan peraturan kelas kan gitu ya, peraturan kelas. Kok kenapa kok ini kok keyakinan kelas? Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Salah satu contoh, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat berkendaraan bermotor atau roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Kalau nggak bawa helm, misalkan pas operasi ya, kita ketilang, kenapa kok harus ada undang-undang tentang naik kendaraan harus pakai helm? Nah, di situ karena mungkin kemungkinan jawaban kita sama untuk keselamatan. Jadi nilai-nilai keselamatan, kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan bahwa kalau kita naik kendaraan tidak menggunakan helm itu kan menimbulkan sikap untuk kehati-hatian dalam keselamatan. Nilai-nilai kebajikan ini ya, ini merupakan universal yang disepakati secara tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi yang namanya keselamatan itu tidak memandang negara, suku atau agama, bahwasannya dimanapun berkendara itu keselamatannya ya menggunakan yang utama menggunakan helm. Mungkin seperti itu. Berikutnya, topik yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar pokok utama manusia itu apa sebenarnya? Dan dunia yang berkualitas itu yang bagaimana? Nah, di sini seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan. Semua yang kita lakukan, usaha terbaik kita itu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi atau lebih dari satu kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, itu juga kebutuhan dasar manusia. Kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan atau power. Dapat disimpulkan, murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki di dalam dunia berkualitas mereka. Terakhir, yaitu tentang topik 5 dan 6. Topik 5, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, di sini apabila sudah saya praktekkan menerapkan dari segitiga restitusi. Kita pemahaman konsep dulu. Restitusi. Menurut Chelsen-Gossen, apa itu restitusi itu? Restitusi merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan peserta didik untuk mencari solusi masalah, membantu murid berpikir orang seperti apa yang mereka inginkan, lalu bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu makna dari restitusi. 5, posisi kontrol. Program disiplin positif yang berpusat pada murid dikembangkan dari dosen tadi. 5 posisi kontrol, di antara yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Itu
makna dari penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru itu akan bersuara lemah lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau merasa rendah diri. Yang ketiga, guru sebagai teman pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang kelima, pemantauan. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan peraturan yang dengan konsekuensi. Posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Di mana posisi manajer ini, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid untuk menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Kita sebagai guru yang 4 itu malah yang nomor 5 sebagai manajer. Tapi ya kita berarti ya mencoba untuk ke arah seperti itu. Lalu segitiga restitusi. Di segitiga restitusi itu ada prinsip ataupun teori kontrolnya. Jadi yang pertama ada menstabilkan identitas dulu. Nanti ada suatu kasus dengan penanganan segitiga restitusi. Langkahnya yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua memvalidasi atas tindakan yang salah. Kenapa? Melanggar peraturan. Kenapa tidak melaksanakan kewajibannya? Kenapa tidak mengikuti dengan teman-temannya dalam pelajaran? Terus meyakinkan, menanyakan keyakinan. Terus solusinya bagaimana? Itu ditanyakan lagi ke siswa yang menjawab. Otomatis dia nanti dia tumbuh keyakinan dari self disiplinnya tadi. Nah ini gambaran segitiga restitusi. Nah berikutnya saya akan menggugah suatu kasus ya, nanti dengan langkah-langkah segitiga restitusi tadi. Kasus yang pertama. Pada kasus yang pertama ini saya menampilkan siswa sering tidak tertib dalam mengikuti kesepakatan kelas, terutama di bengkel, karena kita sekarang ngajar di SMK produktif. Saya angkat tentang pelajaran di bengkel, saya di bengkel. Ada seorang siswa kelas 11 TK 3 yang sering tidak tertib dalam mengikuti pembelajaran di bengkel otomotif dalam hal kerapian, terlebih dalam menggunakan alat kerja. Karena kalau bengkel itu kan paling tidak sebelum praktek bersih bengkel, setelah selesai digunakan ya bersih lagi. Tapi ini digunakan ada supaya kerapian dan penggunaan alat kerjanya itu tidak digunakan dengan semestinya. Dalam kesepakatan kelas di bengkel, semua warga kelas itu memilih salah satu nilai. Nah, nilai-nilai yang mengandung kebajikan lalu disepakati dan diyakini. Nah, nilai apa? Muncul nilai tanggung jawab di tempat kerja. Kasusnya akan artinya bahwa semua warga kelas itu harus mematuhi, melaksanakan kesepakatan dan tidak boleh dilanggar. Siswa yang sering tidak tertib dalam mengikuti pelajaran di bengkel, ya, komitmennya harus bertanggung jawab. Lalu saya sebagai guru harus melaksanakan tindakan pemecahan masalah tersebut menggunakan segitiga restitusi. Ini ada masalah kasus yang harus ditangani, tapi dengan cara yang tepat. Seperti ini videonya. Ada kasus yang pertama. Kita lihat saja videonya. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Pak. Ini anak
yang tidak mengikuti praktek di bengkel Itu dengan ya. tertib. Yang durian tadi ya. Iya. Itu ya, Ini penangannya Pak. Penanganannya seperti ini gitu. Iya. Mas Arifin tahu kenapa Mas Arifin cara kirim ini? Apa dipanggil? Kenapa Pak dipanggil ini? Aku tidak mengikuti pelajaran bengkel. Oh, tidak mengikuti pelajaran di bengkel dengan materi. Oke. Sekarang dia aja. Jadi melakukan itu kan mengajarkan kepada siswa kepada murid untuk mengikuti pelajaran dengan tertib, mengikuti aturan yang ada. Maka kedepannya itu dia nanti untuk sekarang lulus ada bisa menjadi orang juga menjadi orang yang berhasil. Kita tentunya harus mengikuti tertib maupun aturan yang ada. Itu ya. Terus nanti tanya semangat lagi ya untuk di belakang bengkel. Maka berikutnya nanti apa? Cara mengalami kepala Jadi anak itu diangkat permasalahannya apa, distabilkan dulu, terus dia nanti yang menjawab, yang mempraktekkan sendiri. Jadi baik ya, jawab. dikembalikan lagi ke anak. Nanti tanggung jawabnya. Untuk tanggung jawabnya. Iya, belajarnya sendiri. Sudah. Dikasih siapa tahu. Betul ya? Berikutnya, kasus yang kedua. Pada kasus kedua ini, saya menampilkan siswa yang sering tidak tertib dalam mengikuti kesepakatan sekolah karena sudah menjadi program sekolah, nama PKL. Ada seorang siswa tidak sering tertib PKL-nya. Padahal dalam kesepakatan sekolah bahwa semua warga sekolah ada salah satu nilai kebajikan yang disepakati, yaitu tentang disiplin kerja. Artinya bahwa semua warga kelas harus mematuhi, melaksanakan dengan kesepakatan sekolah, dan harusnya tidak dilanggar oleh siswa. Siswa yang sering tidak tertib dalam mengikuti pembelajaran di PKL, di industri, salah satu tindakan nilai kebajikan yang disepakati. Lalu sebagai guru melaksanakan tindakan pemecahan masalahnya dengan menggunakan praktek segitiga retribusi. Satu contoh seperti berikut. Silakan masuk Pak. Iya Pak. Gak apa-apa. Silakan itu. Nah, ini ada siswa yang tidak tertib dalam PKL. Oh, ini kalau PKL. Alasannya apa? Saya malas, nggak semangat diikuti PKL. Ini yang Kan dia ya punya alasan sendiri ya. Langkahnya bagaimana? itu merupakan Saya memberi vaksin pemahaman bahwa saya PKL itu Inggris. fungsinya seperti ini, tujuannya seperti ini, memberi pemantapan. Nah, dengan PKL, praktek kerja lapangan itu keunggulannya yang pertama, kalian bisa menerapkan ilmu kompetensi yang ada di sekolah itu diterapkan di bengkel atau di industri. Selain itu, praktek kerja lapangan atau PKL itu bisa belajar langsung di bengkel maupun di industri. Jadi dari segi masalah itu sekali terutama untuk anak SMP. Seperti itu, semangat ya kerja sekali. Gimana? Berikutnya setelah perbincangan seperti ini, ya,
Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ngobrol-ngobrol. Oke. Ini tanggapan siswa tentang kasus tadi. Salah satu contoh misalkan tanggapan setelah penanganan Perkenalkan, tiga nama saya Muhammad Rizal Sabto, kelas 11 TKA 3 dan sekolah di SMK Negeri Sukabumi. Setelah melakukan bimbingan dengan Bapak Tri Santoso dengan pendekatan segitiga restitusi, dengan menanamkan disiplin positif, saya tidak akan mengulangi kesalahan lagi dalam hal malas dan tidak bersemangat mengikuti kegiatan praktik kerja lapangan atau PKL, dan saya akan lebih semangat lagi dalam mengikuti kegiatan PKL. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, betul ya. Jadi kesimpulannya terakhir dari diseminasi budaya positif tadi dapat disimpulkan dalam menerapkan segitiga restitusi, maka harapannya itu siswa itu menjadi lebih kuat secara pribadi, seperti self disiplinnya tadi, disiplin dari dalam dirinya, membuka wawasan murid itu agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Kenapa dia tidak mengikuti kegiatan, alasannya apa, lalu solusinya bagaimana, permasalahannya sendiri, itu harapannya bisa diselesaikan dengan sendirinya. Dan murid semakin percaya diri, lebih mandiri, bertanggung jawab, dan merdeka. Sekian dari saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Sebelum saya tutup, mungkin 1-2 masukan ataupun tambahan dari Pak Guru, monggo Pak Sur, Pak Petrus, monggo Pak. Sangat bagus sekali tentang pemaparan materi-materi disiplin positif dan sebagainya sampai segitiga restitusi. Ini terutama untuk yang segitiga restitusi, Pak. Ya. Ini saya ingin mungkin bertanya bisa. Kan dalam mempraktekkan segitiga restitusi itu guru menanyakan klarifikasi itu kemudian awasan di kelas pelajaran. Nah, terus biar lebih bermakna itu kan jawaban siswa hendaknya itu real, dalam artian benar-benar dia bisa mengungkapkannya sesuai apa yang terjadi. Iya. Nah, sekarang masalahnya bagaimana langkah untuk melakukan restitusi untuk siswa yang notabene dia tertutup, Pak. Jadi awal dia istilahnya sangat sulit untuk dibuka, menyampaikan alasannya seperti apa langkah. Terima kasih. Pak Sur bisa menjawab sampai Kemungkinan kalau ada yang tertutup lah. saya juga mengalami secara pribadi, tetapi saya memang karena juga usahanya juga sudah saya pikir itu maksimal ya. Akhirnya saya itu dengan inisiatif menghubungi istilahnya itu wali kita untuk kerjasama. Karena apa mungkin pribadi saya itu tidak dimiliki oleh si murid. Pikiran saya seperti itu. Karena mungkin untuk BK ataupun wali kan lebih intens komunikasi, lebih dekat, lebih paham. Terus saya sampai berkolaborasi ya, berdiskusi untuk membantu penyelesaiannya itu. Tapi juga istilahnya sedikit banyak bisa membantu, yang saya alami seperti itu. Itu pribadi maksudnya seperti itu. Mungkin pendapat juga. Atau Pak Petrus dari jawaban Pak Sur atau bisa menambahkan mungkin? Jadi oke. Cukup oke. Oke. Kata nggih cukup nggih untuk hari ini diseminasi segitiga restitusi saya tutup. Terima kasih Bapak-bapak dan siswa yang sudah mengikuti ada diseminasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.